Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Iya. Bless the Lord, oh my soul. Mari jiwaku menyembah Yesus Kristus. Tapi bukan cuma perkataan, melainkan kita berusaha ya untuk membiarkan diri kita menyembah Yesus Kristus. Ya, menyembah dari hidup kita, bukan Iya. dari mulut kita. Betul. Ya, betul. Kembali lagi di acara Lembutkan Hati. Talk show-nya Soften the heart. murid-murid Yesus. Jadi kita sekarang udah episode 85. 85. Bersama saya, Cikezia. Nah, tema kali ini kita akan membahas profesi sama dengan foretelling. Nah, profesi itu apa? Nubuatan. Nubuatan sama dengan ramalan. Tanda tanya 3 kali di sini. 3 kali. Oke. Jadi nubuatan Sama dengan sama dengan ramalan. ramalan. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Iya, dan malam ini kelihatannya ada yang sedikit berbeda ya. Selamat malam Bu Narsum, apa kabarnya Nah, di sana? iya. Sudah muncul. Yang berbeda adalah kursinya Ibu sudah Narsum tidak sudah kosong. muncul. Iya. Kursinya sudah Berarti tidak kosong. doa kita biar kursi kosong berhasil ya. Doanya. Oh, bukan doa ya. Bukan doa. Emang Bukan kita doa. pernah doain kursi kosong? Gak pernah sih. Makanya bukan doanya. Iya. I'm only testing. Iya. Gimana kabarnya Bu Narsum malam ini? Baik. Luar biasa. Ya, belum ada mic-nya, belum kedengeran. Iya, Tapi mic-nya ada kata di Bu Narsum baik dan luar biasa. Iya. Ya kan sudah berapa lama nggak muncul ya? Iya. Puji Tuhan masih luar biasa. Jangan-jangan Ibu Baik, Narsum luar muncul biasa. sekarang udah ada yang nubuatin kemarin. Nggak ada. Wah. Kayaknya sih belum Saya ada. datang juga bukan karena membuat orang, Oh, bukan. Iya. karena kehendak sendiri. Iya kan, siapa tahu. Juga bukan karena ramalan ya. Iya. Bukan. Terus sekarang coba. Ada yang ini kursi saya kosong nih sebelah sini. Oh iya. Benar banget. Mau didoain Ya, dulu apa gimana? Saya mau masuk, Oh, mau masuk. Sudah ada nubuat. tapi jika ada yang menggunakan musik yang megah secara terus-menerus, lagi dong. Oke, saya sampai di sini. Ya, Ya, selamat datang. wah ini sudah sekali lagi saya datang dengan kondisi sudah ramai ya. Iya. Oke, apa kabar nih teman-teman saya di sini? Luar biasa. Oke, luar biasa baik. Cik, ya Baik. gimana? Baik. Oke, Bu Narsum. Oke, Bu. Oke bang. Siap. Nah, Ya, ini Bang sudah. Oh, belum. Bung Gebi ya? Oh iya. Topi Bukan. khasnya Ini saya pinjam ditinggalkan aja, dari Bung Ebi, tapi saya tetap Lukas ya? gitu ya. Oh iya. Iya. Dan jumpa Pak lagi Narsum bergabung bersama dengan kami saya. juga. Iya. Oke. Oke. Very good ya. Good Ferry.
Ya. Jadi rupanya di sini kita sudah langsung berkumpul semua. Jadi langsung aja kita Langsung aja. kasih tahu deh. Tema kita hari ini ya, saudara-saudariku, adalah bernubuat sama dengan meramal. Ding 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 ding. Bertanya kita. Ya. Jadi saudara-saudari, ini salah satu topik yang sedang hangat-hangat. Iya. Jadi ya kita tahu gitu kan. Kalau yang bicara namanya rohani Kristen itu di beragama Kristen juga itu ada aja identik dengan hal-hal yang Bernubuat. supranatural nubuat, gini ya. Iya. Semacam salah satunya Nubuat. meramal dan bernubuat. Dua hal ini ya. Jadi kan bicara ini pada duduk, saya duduk juga deh. Gitu kan. Ini ya apa namanya? Mengenai sesuatu yang belum terjadi, dikatakan akan terjadi dan kemudian terjadi gitu kan. Hal-hal seperti itu saya yakin itu banyak di sini. Apa ini? Alkitab Mini. Alkitab Mini. Oh iya, saudara-saudari perlu diingatkan. Kalau di sini di Talk Show Lembutkan Hati ini kita mau ngebahas topik-topik tentunya tidak hanya kita asal memberikan pendapat, tapi tentunya hasil dari merenungkan ini. Firman. Bible. Jadi tentunya saudara-saudari yang pasti yang sudah sering menyaksikan hafal dong. Siapkan Alkitabnya di HP ataupun secara fisik ya, karena kita mau membahas ayat demi ayat. Nanti bisa di-bookmark karena pasti cukup banyak. Sudah berpengalaman dari episode ke episode gitu ya. Ini bukan nubuat, tapi berpengalaman. Iya, gitu kan. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan nih pertanyaan nih, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. What is a prophecy actually? Nah, apa itu nubuatan? Sesungguhnya nubuatan itu apa? Gitu kan. Ada yang mungkin bilang nubuatan itu supaya melalui satu hambanya misalnya, itu pesan Tuhan boleh disampaikan. Supaya mencegah misalnya orang-orang menjadi tidak percaya gitu ya, mencegah hal itu. Nah, banyak hal ini. Dan kalau kita membaca Alkitab, itu banyak peristiwa nubuatan-nubuatan. Bisa nyebutin nggak salah satunya? Nubuatan. Yang ini, apa namanya? Nubuat akan Tuhan Yesus lahir. Nah, itu dia. Salah satu nubuat yang paling besar ya, Terkenal, karena ya. sudah dari lama dijanjikan akan lahir seorang juru selamat gitu kan, dari Daud ya. Nah, itu salah satunya. Nah, itu padahal udah dari zaman Alkitab ya, tapi sampai sekarang ini masih dibahas dan diklaim masih terjadi. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan kita bahas hari ini setahap demi setahap. Jadi bersama Bapak Narsum dan Ibu Narsum kita mulai dulu Pak. Iya. Nubuatan itu atau bernubuat itu sebenarnya apa sih? Dari tujuannya apa? Terus asal usulnya gimana? Siapa sih yang pertama kali, nggak usah pertama kali deh, yang mencanangkan nubuat itu siapa? Menurut, nah tentunya menurut Alkitab ini gitu. Terus? Oke, berapa pertanyaan ini? Ini berarti ya 2 sebenarnya. 2. Ini sampai nomor 4. Oh ini. Pertanyaan keseluruhan Keseluruhan. ada 4. Oh, 4. Oke, dipersingkat aja. Oke. Ya. Jadi gini, sebelum bicara panjang lebar, nubuat sama ramalan itu berbeda. Ya, nubuat itu adalah pernyataan Allah. Ya, pernyataan Allah yang dimana Allah menyampaikan kepada orang yang Dia utus atau orang yang Dia memiliki kualifikasi sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah menyatakan kepada orang itu, ya. Kemudian kalau ramalan itu adalah ramalan manusia menggunakan ramalannya berdasarkan statistik atau apalah penelitian dan sebagainya, ngerti enggak? Yang segala sesuatunya itu berkaitan dengan unsur-unsur dunia. Jadi beda. Nah, maka kalau ada seorang yang katakanlah pendeta yang sekarang orang banyak tahu, ya, pemuka agama Kristen, dia menyampaikan yang tidak sesuai dengan konteks daripada firman Allah itu sendiri, maka dia sedang meramal. Ngerti enggak? Meskipun dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, ya, tetapi dia sedang meramal, ya. Nanti saya jelaskan di pertanyaan ya, kan ada kedua, ketiga, no? Nah, sekarang di sini apakah tadi nubuat, ya kan? Apakah nubuatan? Tadi saya sudah katakan nubuat itu adalah pernyataan Allah, ngerti enggak? Pernyataan Allah. Jadi Allah menyatakan tadi kepada seseorang atau beberapa orang, sekelompok orang yang akan terjadi di kemudian hari, ngerti enggak? Ya.
Ngerti nggak sampai di sini? Makanya tadi di dalam perjanjian lama semua itu banyak nubuatan Allah yang disampaikan kepada para nabi. Iya. Ngerti nggak? Kepada orang-orang kudusnya. Nah, yang kemudian nubuatan-nubuatan itu sudah terjadi sempurna. Kenapa sempurna? Karena sudah terjadi. Ngerti nggak? Yaitu ada pada Yesus Kristus. Banyak nubuatan-nubuatan yang dimana kalau perjanjian lama itu di dalam Taurat, hukum Allah itu dalam 2 loh batu, ya kan? Di 2 loh batu. Tetapi Allah berkata, bernubuat, menyampaikan bahwa apa? Bahwa nanti hukumnya itu akan ditaruh di hati Manusia. Nah, itu kan di Ibrani 10 ayat 16 di situ dikatakan. Ya kan? Nah, itu salah satunya, ya. Nah, di sini makanya kita mesti mengerti, maka Tuhan Yesus juga berkata di Matius 7 ayat 16, Matius 7 ayat 16. ya. Iya. Matius 7 ayat 16. Bukan Matius 7 ayat 16. Bukan. Matius 7 ayat ke ini atau Matius 5 ya. Coba bukan Matius 7. Lewatin coba. Terus. Matius 8 ya, coba ntar. Ini loh, ntar. Sebentar. Matius 5 ya. 5. Matius 5 Ayat ke-17. Ya. ayat 17. 16-nya aja dulu. 16 dulu. Matius 5 ayat 16-nya dulu. Matius 5 ayat 16. Enggak, sorry, maaf. 17 tadi benar. 17. sorry, multimedia, maaf. Ya, tadi udah kebuka tuh 17. Matius 5 Ya. ayat 17. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Nah, hukum Taurat lihat, kan? atau kitab para nabi. Nah, Aku datang bukan untuk meniadakannya, Lihat. melainkan untuk menggenapinya. perhatikan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Lihat, bukan untuk meniadakan kedatangan Yesus ke dunia ini. Tetapi untuk apa? Menggenapinya. Nah, itu loh. Digenapi. Menggenapi apa? Yang sudah dinubuatkan. Gitu loh. Ya, pernyataan Allah kepada para nabi ya yang semuanya ada tertuang di kitab Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus, gitu loh. Nah, maka di 18 juga Tuhan Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Lihat, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan. Ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi segala sesuatu yang sudah dinubuatkan di dalam Taurat, sebelum semuanya terjadi, ya, tidak boleh yang ditiadakan. Nah, sekarang pertanyaannya, semuanya sudah terjadi. Ngerti kan? Semuanya Sekarang dinubuatkan. pertanyaannya, apakah semuanya sudah terjadi? Terjawab apa? Iya, Iya. sudah Terjadi. terjadi. Maka Yesus sendiri berkata di Yohanes 19 itu ayat 30, sudah selesai. selesai. Ngerti ya? Gitu loh. Ya. Jadi mesti ngerti semua yang sudah dinubuatkan di dalam Taurat sudah terjadi. Nah, lebih jelas lagi di Matius 11 ayat ke-12. Matius 11, 12. Matius 11 ayat 12. Iya, atau dari saya sini. Oke. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13 ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, lihat, itu terakhir, artinya terakhir nubuatan-nubuatan para nabi itu sampai kepada Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus ya. Ini Yohanes Pembaptis. Dia yang membuka jalan. Ya kan? Yang makannya itu madu, belalang, ngerti enggak? Gitu loh. Nah, ini nubuatannya. Paham enggak? Jadi mengenai Yesus dan juga mengenai Yohanes. Ngerti sampai di sini? Nah, ini mesti ngerti. Jadi kita sudah selesai. Jadi sekarang hidup orang Kristen itu apa? Percaya. Jadi enggak ada lagi bernubuat. Kalau yang terjadi itu sekarang adalah mereka akhirnya meramal. Ngerti ya? Kenapa? Makanya ketika terjadi perselisihan di jemaat Korintus, Rasul Paulus dengan hikmat yang dari Allah, dia menyampaikan tuntunan ajaran itu 1 Korintus 12, 13, ngerti enggak? Sampai 14. Tetapi di ayat 13-nya di situ dijelaskan. Di 1 Korintus 13 bahwa apa? Nubuat akan berakhir.
Ngerti nggak? Kenapa? Karena nubuat nggak sempurna. Nah, kalau nubuat yang tidak sempurna itu adalah apa? Nubuat yang bukan, saya nggak mengatakan nubuat. Akhirnya bukan lagi nubuat, tetapi ramalan dari manusia itu. Ya seperti kemarin-kemarin yang terjadi. Ya, sekarang nih pemuka-pemuka agama, ya, COVID tahun ini berakhir. Ya, nah, COVID-19 tahun ini, bulan ini akan berakhir. Tapi nggak terjadi. Nah, itu Ini. bukan nubuat. Itu ramalan. Ngerti ya? Kan gitu. Ya, ini mesti ngerti dulu di sini. Jadi kalau yang namanya nubuatan itu adalah pernyataan Allah dan apa? Pasti terjadi. Dan itu apa? Dan sudah berakhir sebenarnya, Pak. Iya, sudah selesai. Berarti Itu yang kan sekarang- Alkitab sendiri bilang. Iya. Yang sekarang Sebab dengar semua nih ramalan. nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes. Jadi kita jangan copy paste. Saya paling ngeri saya kalau itu. Padahal bisa aja saya copy paste. Ya. Artinya semua orang yang sudah mengatasnamakan dia sebagai abdi Allah, hamba Yesus Kristus, bisa aja, ngerti nggak? Dengan menggunakan statusnya, predikatnya. Jemaat yang, apalagi yang jemaat malas merenungkan firman secara pribadi. Dia cuma mau dengar apa kata si pemuka agamanya ini. Ya, akhirnya tersesat. Kan gitu. Nah, ya. Jadi makanya mesti ngerti dulu, nubuatan sudah berakhir. Coba deh buka 1 Korintus 13 kalau nggak salah ayat ke-8. Kan ayat 4 itu kasih itu sabar segala macam. 1 Korintus 13. 8. Ya, kasih tidak berkesudahan. Ya memang jelas kasih tidak pernah berkesudahan. Kenapa? Karena dasarnya Allah itu datang ke dunia. Dasarnya Bapa sorga itu mengaruniakan anaknya, yaitu firman Allah menjadi manusia. Ya, dasar juga daripada Yesus Kristus itu rela mati di kayu salib itu adalah kasih. Tuh. Jadi kasih tidak akan berkesudahan. Karena apa? Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Ngerti ya? Nah, di sini katakan apa? Nubuat akan Berakhir. bahasa roh akan apa? Berhenti. Lo memang karena bahasa roh itu ketika para murid, para rasul itu di situ Pentakosta 1, titik, nggak ada lagi, jangan ditambah-tambah Pentakosta 3, Pentakosta 3, Nah. 2, 3, 4, 5, 6. Kita nggak berseri. Mohon maaf. Gitu. Itu But that's nggak the ada truth. di Alkitab loh. Iya. Di Alkitab dibilang bahasa roh akan berhenti kok. Sekarang pemuka agama malah bikin syarat. Mau melayani dalam pekerjaan Tuhan harus bahasa roh. Bener banget. Oh, bahasa Saya roh akan mengalami. berhenti. Iya, itu pengalaman. Gimana? Kok kita pakai kualifikasi yang nggak sesuai dengan firman Alkitab? Bahasa roh akan berhenti. Loh, kalau itu yang jadikan kualifikasi menurut siapa? Nah, kan gitu. Itu kan sudah tertulis di situ bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kan gitu. Ya, Iya. terus di 9 dijelaskan. Sebab nubuat pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, itu nubuat kita tidak sempurna, maka jadinya ya ramalan. Oh, saya katakan, ngerti ya? Tidak sempurna, kenapa tidak terjadi? Gimana kalau ramalannya bener-bener terjadi itu gimana? Wah, itu tetap aja itu ramalan. Saya mah gak mau bilang itu nubuatan, enggak, itu tetap ramalan. Sama aja sekarang yang ada ramalan-ramalan itu yang mengenai pesawat Sriwijaya jatuh, itu peramal begini-begini. Ya itu ramalannya dia. Itu bukan nubuatan Allah. Ngerti gak? Masih bersifat duniawi Itu juga. iya, Maksudnya ramalan. nggak ada dampak untuk Gitu loh. Paham nggak? Jadi Iya. kita sebagai orang percaya yang namanya nubuatan itu pernyataan Allah, ya. Pernyataan Allah itu sudah berakhir di zaman saat itu sampai kepada Yohanes. Ngerti nggak? Nah, semua itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Ya, maka Yesus sendiri bilang, Yesus sendiri berkata, Yesus Kristus ya, berkata apa? Sudah selesai, Yohanes 30. Karena dia sudah menyelesaikan kehendak Bapa, semua nubuatan para nabi yang di Taurat itu juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian juga sudah diteruskan juga oleh para murid yang dimana diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. Mereka menyelesaikan juga kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Mereka menuliskan, memberitakan Injil Kristus yang semuanya sudah terangkum ada di dalam Injil Kristus. Sudah selesai. Nah, sekarang pedomannya kita sebagai orang Kristen adalah apa? Merenungkan itu.
merenungkan Injil Kristus dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sudah sederhana sekali. Dibikin ribet, dibikin rumit, ya udah. Akhirnya orang beragama Kristen ya bingung, nggak ngerti, makanya dia malas baca, malas merenungkan, akhirnya cuma mau mendengarkan. Ngerti tidak? Gitu. Ya udah. Jadi nanti kan kejawab lagi nomor 2, 3, 4. Iya. Pertanyaannya ada 4 soalnya. Ini saya Baik. minum ya. Iya. Monggo Pak. Dulu. Cheers. Ya, Cheers. ya. Ya. Ya, jadi Bu Narsum mau menambahkan? Oh, cukup. Jadi di nomor 1 nih ya, kita dapat clue-nya nih, si Kesia nih. Jadi kalau nubuat itu adalah pernyataan Allah ya. Disampaikan bisa melalui kepada nabi-nabinya tadi kan, orang-orang yang dipilih, hingga sampai kepada Yohanes tadi ya. Dan sampai situ Udah selesai. stop, udah nubuatan-nubuatan. Dan terjadi setelah Yohanes itu ya kepada Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu yang menggenapi semuanya itu ya. Stop sampai di situ. Sementara ramalan itu adalah prediksi ya. Manusia itu kan forecast ya ramalannya. Prediksi manusia berdasarkan pengertian sendiri atau dari data ya yang dia kumpulkan. Ya makanya sorry saya potong, karena ada namanya ramalan cuaca. Oh iya. Berdasarkan statistik, berdasarkan dia punya apalah penelitian. sinyal, dia punya apalah, nggak ngerti Iya. saya. Oh ini diramal nih, tapi kan belum tentu terjadi. Iya. Iya. Nah kalau nubuatan itu terjadi, Wah, ada persen gitu. ya. Gitu. Nah, alias tadi nubuatan yang tidak sempurna menjadi ramalan ya. Dan Iya. itu akan berakhir tadi seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 9. Sehingga bukan menjadi kualifikasi kalau mau disebut sebagai murid Kristus ya, apalagi untuk melayani jemaat-jemaat, bukan seperti itu. Nah, seperti itu yang kita dapat dari nomor 1. Masih lanjut lagi ke nomor-nomor berikutnya, tapi kita ingatkan saudara-saudari, pintu pertanyaan terbuka lebar Terbuka. bagi kalian. Sudah saya kasih captionnya bahkan open question box open, istilahnya gimana sih? Open question box. Iya, jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo. Itu kan silakan disampaikan. Ya, untuk menyongsong pertanyaan nomor 2, Kita silakan. sambut Abraham Worshippers Hidup dengan ini lagu adalah kesempatan. Jangan disia-siakan. Waktu yang Tuhan beri. Harusnya itu nanti setelah selesai lagu. Iya, masa di awal nunduk dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita renungkan kehidupan kita. Sudahkah kita merelakan diri dipakai oleh Tuhan? Kesempatan hidup ini untuk melayani Jangan sia-siakan Tuhan. kesempatan yang ada, waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Selagi kita masih hidup, jadi datanglah berkah. kepada Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
pakai hidup. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Udah ngantuk ya? Nah, saudari, kalau udah mulai ngantuk sedikit, ayo coba dulu ambil kopi, segarkan dulu mata dan muka, karena ini udah membahas firman, ini harus benar-benar kita perhatikan, kita simak ayatnya supaya kita juga bisa merenungkan dan memahami benar-benar. Ya udah, kalau begitu silakan lanjutkan lagi, saksikan. Ya. Terima kasih Abraham Worshippers. Iya, luar biasa. Hidup ini adalah Haleluya. kesempatan. Lagu yang membuat kita ingat untuk tidak membuang-buang waktu, ya. Selain Contoh kita membuang-buang Masih waktu apa? hidup. Ya? contoh membuang-buang waktu bernubuat, banyak bernubuat, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Banyak ramal berarti. Iya, Kan kalau banyak. sekarang ramal. Banyak meramal, tapi dari ramal itu tidak ada gunanya. Ramal itu kan sesuatu yang tidak, untuk apa kita meramal gitu. Biar kita, keren. kita Biar siapkan keren. aja diri kita dulu gitu kan. Nah, oke, jadi kita sudah masuk ke pertanyaan kedua nih ya. Nah, di pertanyaan kedua ini saya harus sedikit memberikan intro, Pak, Iya. karena ya Panjang. harus digambarkan situasinya. Oke. Jadi sudah bukan menjadi rahasia lagi. Saya yakin di sini semua sudah tahu ya, tua maupun muda. Kita menyaksikan orang-orang tertentu ya, khususnya pasti yang tersorot gitu kan. Yang saya maksud berarti banyak pemimpin-pemimpin beragama Kristen yang mengklaim mereka itu istilahnya itu profetik ya, memiliki karunia untuk bernubuat. Ya, mereka bilang secara spiritual itu menyaksikan kejadian-kejadian yang belum terjadi tapi dikatakan akan segera terjadi. Gitu ya. Itu. Nah, lanjut. Mas Mul, boleh dilanjut, Mas. Terus Nah, mukbang dong. iya. Nah, di mereka Lu salah satu 45 episode ngomong mulu. oh iya. Terus setiap satu episode Iya. ngomong mulu. 2 jam haus dong. Kali ini dikasih minum Nah, Iya. Nah, minum enak. jadi gini, itu kan tadi yang saya gambarkannya. Mereka punya landasan, itu adalah firman yang ada di 1 Korintus 12 dan 14, yaitu rupa-rupa karunia roh, perikopnya. Nah, apakah itu benar? Maksudnya dengan landasan itu artinya sekarang pun Ada karunia, jangan kan bernubuat yang lain kan, kayak karunia untuk mengajar, karunia untuk apalagi tuh yang disebutkan di situ, untuk banyak. ya, yes, banyak lah bisa direnungkan. Nah, dan jika, itu dulu deh, segitu dulu Pak. Itu Iya. pertanyaan A, terlalu Iya, pertanyaan B. maka gini, ini kita harus memperhatikan ya, kembali ke bagaimana membaca Alkitab. Oh, episode 34 Pak. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika merenungkan Alkitab, kita harus melihat kontekstualnya. Dilihat ya, kenapa Rasul Paulus itu menuliskan, coba ada yang buka dong dari 1 Korintus 1-nya itu, kan di situ jelaskan ada perselisihan. Tidak? Oke, 1 kita Korintus 10 itu ada di situ. Semua ini kepada jemaat Korintus karena saling ada di saat itu ada perselisihan. Maka Rasul Paulus menuliskan itu, yang dimana dia menuliskan itu oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus, dari hikmat Allah itu sendiri. Ya, maka Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Salah satunya ya di 1 Korintus 12, 13, 14 itu. Tidak? Jadi kesemuanya itu tidak serta-merta atau tidak langsung mutlak atau secara Ya, Mas Mul. secara keseluruhan itu langsung kita artikan itu dapat kita lakukan
sekarang atau itu suatu perintah langsung, bukan. Jadi kita harus melihat konteksnya, apakah sebuah perintah atau untuk diketahui ya, diketahui sehingga itu bisa menjadi suatu pembelajaran ya bahwa setiap jemaat itu jangan ada perselisihan, ngerti enggak? Gitu loh. Paham nggak sampai di sini? Ya. Baca aja nanti di situ, nanti ada mesti di buku kayaknya. Oh, yang judul kalau di sini perikopnya. di buku, nah, kan? Gitu ya. Perpecahan dalam jemaat ya. Nah, perpecahan dalam jemaat kan gitu. Ada nih. Nah, maka di situ dikatakan oleh hikmat Allah pada saat itu ya dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, saya mau kasih contoh begini. Coba kita buka di 1 Korintus 15 ayat ke-8. Oke. Kalau perkataan saya tadi ini, tuntunan saya ini bagaimana membaca Alkitab, ya. Maka ketika kita membacanya, kalau semuanya itu adalah harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini, maka kalimat ini mengartikan orang itu sudah berumur berapa ini? 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling Bukan, 1 Korintus 15 ayat 5. 15 ayat 5. Nah, Bahwa ia telah 1 Korintus menampakkan 15, diri. nah, terus 6, berarti 6 ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 6. Nah. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Umurnya berapa? Masih hidup belum ya sekarang? Iya, berabad-abad ini. Ngerti nggak maksud sampai sini? Iya. Nah, itu makanya kalau kita dalam merenungkan Alkitab, kita harus melihat konteksnya. Saat itu ditulis oleh Rasul Paulus ya pada abad keberapa, gitu ya? Iya. Kan gitu. Ya pada saat itulah ketika Rasul Paulus menulis, ya pada saat itu masih hidup orang yang menyaksikan Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Iya. Nah itu makanya perhatikan konteksnya. Sama seperti yang di Matius 16 ayat ke-18. Ini juga yang banyak disalahartikan. Ini ditujukan kepada para murid dan lebih spesifik lagi kepada Rasul Paulus. 16 ayat 18. Ya. Dan aku Kan sebelumnya ayat 17-nya dulu, perkataan Petrusnya dulu. Dari dia percaya dia 16-nya. Dia percaya kepada Yesus. Lihat. Matius 16 ayat 16. Ah. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang Lihat hidup." tuh. Sebelumnya kan Yesus bertanya, "Dan engkau siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuh. Berarti dengan perkataan itu kan dia berkata dengan iman percayanya. Lalu Yesus berkata, Ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Oke, terus perhatikan ya, makanya lagi merenungkan Alkitab itu kita nggak boleh langsung diartikan, oh itu ditujukan kepada saya, ini ditujukan kepada Simon. Terus meskipun kita namanya Simon bin siapa, tapi bukan Simon yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ngerti tidak? Iya. Beda. Terus Ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Lihat, perhatikan lagi, ini ditujukan kepada Simon Petrus, murid Tuhan Yesus yang pada saat itu langsung bertatap muka dengan Yesus Kristus. Itu Yesus berkata kepada Petrus, ngerti tidak? Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ngerti tidak? Paham nggak? Si Simon ini kan batu karang, imannya, ngerti nggak? Kokoh batu, ngerti nggak? Nah, maka dia bilang akan mendirikan jemaatku, paham nggak? Artinya melalui si Simon ini dia akan memberitakan firman Injil. Nah dari saat itulah dia akan menyebarluaskan Injil kebenaran dan terjadilah gereja-gereja Tuhan, ngerti nggak? Melalui si Simon Petrus ini, paham kan? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya bukan bicara mengenai gereja bangunan, berbicara mengenai jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang hidup di dalam Kristus. Ngerti ya? Nah ini mesti ngerti. Maka apa? Alam maut tidak dapat menguasainya. Nah terus, lihat ini juga yang banyak salah arti. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepada Petrus, bukan kepada kita. Ngerti ya? Apa yang kau ikat ini juga salah. Dulu saya juga punya pemahaman itu ditujukan kepada orang banyak termasuk saya. Ngerti nggak?
Jadi, ayo berkata-kata yang memang berkata-kata harus yang bagus. Tetapi berkata-kata bukan itu akan menjadi suatu nanti bisa terjadi loh, ya kan? Itu sama saja doa berkata. Nggak begitu, ngerti nggak? Oh ya, omongan adalah doa. Ini untuk Petrus, ngerti nggak? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ngerti nggak? Tuh, ya. Masih ada lagi nggak? Satu perikop itu udah selesai. Nah, udah selesai. Itu kan di situ kan lalu Yesus melarang murid-muridnya, gitu loh. Jadi mesti ngerti. Di sini kita dalam membaca, merenungkan itu kalau terjawab tadi dalam Korintus, ya, kita harus melihat konteksnya, ya kan? Itu perkataan Tuhan Yesus langsung kepada para murid saat itu, atau itu berlaku untuk umum, ngerti nggak? Untuk kita juga yang merenungkan itu, ngerti nggak? Atau itu suatu perintah langsung Tuhan Yesus kepada para murid saat itu, atau itu suatu kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para murid saat itu. Artinya privilege, ngerti nggak? Yang tidak bisa terjadi kepada orang yang percaya, ngerti nggak? Tetapi itu hanya berlaku kepada para murid. Kan Para gitu. murid. Nah, maka kembali lagi di dalam Korintus itu, nah kita harus melihat di Korintus itu terjadi perselisihan jemaat, ya, perselisihan di dalam jemaat di Korintus itu. Ya, nah maka dari itu oleh hikmat Allah Rasul Paulus menuliskan, ngerti enggak? Bermacam-macam karunia, ngerti enggak? Nah supaya masing-masing tidak usah saling merasa dia lebih, merasa dia ini, ngerti enggak? Nah, yang sekarang lah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan jemaat sekarang. Mereka merasa, oh karunia ini lebih penting ini. Padahal saat di Korintus itu Rasul Paulus mau menyelesaikan. Sekarang kita yang jemaat malah mau menimbulkan perselisihan. Nah, kan jadi aneh bin ajaib gitu loh. Ngerti nggak? Aneh bin magic ya. Nah, ngerti kan? Nah, itu padahal saat di Korintus itu Rasul Paulus mau menyelesaikan, mau mendamaikan, gitu nggak? Gitu. Nah, sedangkan kita ini sekarang ini adalah orang percaya. Orang percaya artinya segala tulisan yang diilhamkan, makanya di 2 Timotius 3 ayat 16 itu kan, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, anak didiknya, untuk seperti itu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya kan? Nah, itu untuk apa? Untuk mengajar, memperbaiki, menyatakan kesalahan, gitu loh. Jadi mesti ngerti kita semua ini. Coba, yuk. Nah itu, 2 coba dibaca. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat, ya kan? Jadi untuk itu, jadi makanya kembali tadi yuk ke pertanyaan. Ya. Oke, itu apa tuh jadi ya pertanyaannya? Oh, Yang mengklaim, yang menyatakan itu dia pertanyaan nubuat. Berikutnya. Hah? Nih. Nah, ini. Loh. Maksudnya yang di 1 Oh, Korintus 12 Itu tadi intronya. Nah, dan ini 14 tuh Ini benar intronya nggak kan. sih? Nah, jadi yang di Korintus itu benar terjadi, tetapi itu hanya untuk diketahui oleh kita sebagai orang percaya bahwa saat itu terjadi perselisihan di jemaat Korintus, Rasul Paulus oleh hikmat dari Allah maka bisa untuk mendamaikan, menyelesaikan, sehingga dituliskanlah itu di Korintus itu. Ya, nah kita sebagai orang percaya mendengar, menyaksikan melalui tulisan itu, merenungkannya, maka jangan sampai terjadi. Nah, anehnya terjadi justru. Nah, berarti di zaman sekarang itu nggak ada tuh penggolongan Puasa karunia, gitu. Pak. Ya, nggak ada. Karunia. Sekarang kita orang percaya. Oh. Ya kalau orang percaya itu Ya. artinya bukan cuma sekedar jadi gini loh, nggak ada lagi nubuat, ngerti nggak? Nah kalau kita ini apa bisa mengajar ya, tugas kita artinya gini loh, bukan cuma mengajar, tetapi kita di sini bisa berbuah, ngerti nggak? Oh, Nah, nah ini nih yang mesti banyak orang dikasih tahu, Pak. Soalnya iya. masih berpatokannya tuh pada karunia-karunia itu. Jadi Iya. dilihat orang nih bisanya ini ya fokusnya di situ Itu. aja. Setiap gitu. kita ini yang sudah terpanggil, yang kemarin kita bahas di 2 Petrus 1 itu kan ya, 2 Petrus 1 ya, Ayat 12, 20. coba deh 2 Petrus 1 ayat 3 enggak? Oh, ayat 3. Iya. 2 Petrus 1 ayat 3. Nah
Iya ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna Iya. untuk hidup yang saleh Iya. oleh pengenalan kita akan Dia Iya. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan Iya, ajaib. karena anugerahnya kepada kita, maka kita harus mengenal Dia dengan benar. Ngerti nggak? Yang telah memanggil kita apa? Terus ayat 4-nya. Ayat 4-nya, Nah, terus baca. dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi setiap kita ini, setiap orang ya yang mendapatkan anugerah yaitu Yesus Kristus dan meresponnya itu dengan kasih, artinya karena kita mengasihi Allah, maka kita mau mengambil bagian kita di dalam kodrat ilahi, maka kita sudah lahir baru, kita bukan lagi manusia daging. Kita sudah meninggalkan manusia lama, maka dalam kehidupan kita itu adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Adalah kehendak Bapa supaya kita tidak binasa. Maka kita sudah apa? Sudah lepas dari segala apa? Hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Nah itu semua orang yang mau datang kepada Yesus Kristus seperti itu. Nah, tergantung sekarang yang membedakan adalah orang-orang yang terpanggil untuk mengabdikan diri. Gitu loh. Itu aja. Paham nggak sampai di sini? Jadi kalau orang-orang yang terpanggil untuk mengabdikan diri, artinya memberikan, sebetulnya semua orang itu harus memberi hidupnya kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah orang yang terpanggil, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kepanjangan tangannya, untuk memberitakan Injil. Selain dia mempersiapkan dirinya untuk serupa seperti Kristus, maka dia bisa untuk memberikan tuntunan dan ajaran yang sesuai dengan dikehendaki oleh Bapa. Nah, itu adalah orang-orang yang terpanggil. Ngerti ya? Tetapi yang terpanggil untuk mengabdi ya, makanya sebagai abdi Allah. Tetapi kalau orang-orang yang memang mau disucikan hidupnya, yang mau memperoleh hidup, ya, maka orang-orang ini, semua orang, ya kan, tidak terbatas untuk hidup di dalam Kristus. Ngerti tidak? Jadi mesti dimengerti di sini dalam sebagai orang percaya itu adalah ada orang yang sebagian atau semua orang, jangan bilang sebagian, kita berharap semua orang itu bertobat kan gitu ya. Semua orang ini untuk bertobat, untuk datang dan hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, dari semua orang ini ada sebagian kecil yang memang sungguh terpanggil untuk memberi diri dipakai Tuhan. Nah, setiap orang ini bukan cuman dia bisa mengajar saja, tetapi dia harus bisa mengajar, harus bisa menjadi teladan. Ngerti tidak? Mau nggak sampai di sini? Nah, itu harus bisa juga memberitakan kepada semua orang. Jadi nggak bisa, kalau karunia saya cuman untuk yang orang-orang kaya aja nih, orang-orang di kota. Nah, kalau untuk di penjara itu, kalau di penjara itu ada lagi tuh karunia teman saya atau ya itu. Kalau misalkan ada pendeta yang layanin di di kolong jembatan, nah itu kan udah karunia dia. Lu nggak begitu sekarang, ngerti nggak? Nggak ada. Paham nggak sampai di sini? Gitu loh. Semua orang ya yang sudah memberi diri untuk mengabdi kepada Tuhan, maka dia sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah dan dia menjadi pelaksana untuk melakukan apa yang menjadi perintah Bapa, yaitu di mana untuk supaya Injil itu bisa diberitakan, maka tidak memandang bulu, tidak memandang suku, ras, sara lah, ngerti enggak? Golongan dan sebagainya, ngerti enggak? Oh, itu cuma di kota, oh itu cuma untuk ke anak-anak, ini semua harus disampaikan, ngerti enggak? Injil kebenaran di dalam Yesus Kristus, ngerti enggak? Oh, kalau karunianya itu dia cuma untuk meramal atau bernubuat, nggak ada, ngerti nggak? Karena nubuatan sudah berakhir, ngerti nggak? Oh, kalau orang yang berlaku kasih ya dia karunianya kan kasih, berlaku kasih, ngerti nggak? Iya. Oh, itu masih umum sekali. Oh, dia punya karunia untuk memberi, udah biar aja dia dia memberi, dia nggak usah hidup di dalam Kristus, biar aja dia memberi. Biar kalau dia masih ada ngerokok, ya nggak apa-apa dia, tapi dia memberi loh untuk persekutuan ini loh, untuk perkumpulan jemaat-jemaat ini dia memberi, dia mensupport uang, nah itu udah karunianya dia sudah. Ya kan, kalau disuruh hidup di dalam Kristus untuk menyangkal diri dia nggak bisa. Itu bukan karunianya, gitu nggak? Wah itu kan saya juga dibilang begitu sama gembala di suatu kota itu. Nah, ngerti nggak?
Gembala bilang, oh kalau bapak ini kan memang karunianya itu penginjilan, makanya yang disampaikan itu menyangkal diri, pikul salib, hidup seperti Kristus. Loh, ngerti nggak? Di mana dasar Alkitab ada? Jadi berbeda-beda ya. Nah. Jadi banyak perbedaan. Gitu loh. Ada yang timpang berarti. Nah makanya kan gitu. Loh, kita semua harus hidup di dalam Kristus, semua yang mau selamat, ngerti nggak? Gitu loh. Ini Pak, ini yang dipakai saya amati di sinode-sinode. Karunia kamu apa? Berdoa. Jadilah tim pendoa. Itu kan. Loh, Ini jadi semua ini. orang kalau sekarang begini, aku mau tanya. Misalkan, kalau bilang berdoa itu kan komunikasi sama Allah. Iya. Sekarang ku tanya, kalau orang yang katanya udah hidup di dalam Kristus, masa nggak bisa berdoa? Ya iya. Iya. Ya Itu sudah. dia. Nah, Itu ya dia. kan? Gitu loh, bisa berdoa nggak? Bisa. Ya? Bisa. Berdoa itu gimana? Berdoa komunikasi. Komunikasi. Nah, kalau berdoa pakai pikiran nggak? Ayo, mikir-mikir dulu nggak? Coba, bisa. Enggak. Hah? Ya berdoa, Berdoa, ngomong. ngomong. Itu dari mana? Dari hati atau dari pikiran atau gimana? Dari hati yang menyampaikan apa yang mau Nah, disampaikan. kalau Lukas berdoa gimana? Ya kalau ada yang mau didoakan saya tanya dulu. Nah. Terus ya saya doakan harus sesuai dengan kehendak apa selaras gitu. Nah. Jadi jangan sampai salah juga. Oke, kalau kembali lagi sekarang ke Keisha. Kalau berdoa apa tuh coba? Kita saling pengen tahu biar jemaat juga bisa dengar kan. Coba apa itu ya ketika mau berdoa apa yang ada tiba-tiba di pikiran tuh? Apa yang ada di pikiran? Iya, misalkan gini, ketika berdoa itu dorongan diri sendiri atau karena disuruh atau karena menjadi rutinitas? Coba. Ya berdoa itu Ah. dorongan yang kalau sekarang jadi dorongan dari diri sendiri ya, Kalau karena dulu kalau dulu masih karena karena kebiasaan. Berarti karena setiap hari diajarkan untuk abis ini harus berdoa, abis ini berdoa, Oke. sebelum ini berdoa gitu kan. Ya sekarang menjadi ya dari kesadaran diri sendiri untuk berdoa, komunikasi. kesadaran. Nah, sekarang kalau berdoa itu sendiri karena kebetulan lagi bicara berdoa. Ini makanya saya lagi mau kasih tahu. Nih, berdoa itu bukan berarti suatu hal yang rutinitas. Maka tadi kan gue tahu, oh itu karunia ini pendoa. Oh nggak bisa, ngerti nggak? Semua harus bisa berdoa. Nah, sekarang ketika berdoa, apa yang ada di dalam? Coba kalau kayak Keisha, kita biar kupas tuntas habis biar Apa yang ada di dalam hati, Mas? di dalam dirinya gitu loh. Ketika mau berdoa nih, kan kita gini loh. Kalau tadi berdoa komunikasi dengan Allah. Nah, komunikasi kamu kan tidak dengan sesuatu yang berwujud. Iya. Nah, gimana coba? Apa itu cuman misalkan nih, ada orang kan banyak gini, ketika bangun tidur ya Tuhan terima kasih. Nah, itu kan cuman ungkapan mulut aja, Tuhan terima kasih Tuhan, aku telah boleh bangun, terima kasih gini-gini. Udah selesai. Apa untuk supaya masih formalitas juga, tetapi itu harus dari hati, namanya komunikasi, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan kan gitu. Kangen gitu ya. Nah, coba Iya. gimana? Jadi yang ditanya tuh maksudnya yang Ya dari diri kamu sendiri gitu loh. kalau berdoa Nah, apa yang dirasakan. iya dirasakan. Kalau aku berdoa biasanya sih yang ini lebih ke karena aku sehari-hari juga merasa kayak masih banyak kurangnya, jadi kayak kalau berdoa tuh lebih banyak minta ampun, terus minta kekuatan untuk besok-besoknya misalnya bisa lebih memperbaiki diri, lebih ke situ. Untuk memperbaiki diri. Mm-mm. Oh, oke. Nah, terus bisa sehari berapa kali? Sehari beda nggak sama sih sehari kali. Nggak selalu sama. Minimal berapa kali? Minimal ya pasti ada 2-3 kali dalam sehari. Masalah. Nggak ada masalah. Enggak, cuman nyalter Lobet. doang. Ganti HP aja. Ya ganti HP itu lobet. Nah, terus ya sambil nunggu ya. Nah, berdoa. Berarti kan sekarang menurut kamu dirimu sudah berjumpa sama Tuhan belum secara pribadi, coba Keisha? Aku sendiri masih cari sih perjumpaan. Soalnya kalau misalnya dibilang udah berjumpa, ngelihat dari perilaku sehari-hari kayaknya kalau misalnya bilang iya masih timpang sama kenyataannya di sekarang kelakuan aku. Jadi kayak aku masih apa ya namanya? Ya masih mencoba lah lebih ini lagi.
Nah, kalau pemirsa nih, artinya Tapi kan ntar dulu nih. gimana? Timpang itu di sini pengertiannya jangan sampai nanti pemirsa di sana dimanapun mereka mengatakan bahwa wah ini anak bandel nih, wah ini anak. Oh. Nah gimana gitu, jelasin dong. Timpangnya tuh seperti apa gitu, jangan sampai nanti dipikir kamu yang di liaran luar, enggak, di luar enggak. liar gitu loh. Timpangnya itu kan jadi orang munafik dong kalau misalnya tahu firman terus tiba-tiba di luaran tuh yang begajulan gitu, Iya. ngerti nggak? Nah maksudnya timpangnya itu kamu harus jelaskan supaya nanti nggak salah paham. Timpangnya itu maksudnya emang masih ada apanya ya belum benar-benar serupa. Itu kan maksudnya belum benar-benar serupa Kristus 100% gitu loh. Nah, Masih ada. nah, itu kan sudah pengakuan, confess kamu, pengakuan. Nah, sekarang harapanmu apa? Keisha, coba. Dalam doa lu kamu suka utarakan nggak? Tuhan, aku mau buka diri. Tuh atau kamu cuma suatu formalitas gitu loh. Kalau doa aku ini lebih ke berdoa buat aku karena biar nggak di tengah-tengah lagi, karena kan selama ini kayak masih di tengah-tengah, kayak masih di satu di dunia satu. Iya. Berarti mengabdi kepada dua Tuhan itu ya. Oh. Nah, selama ini pada saat kamu mengabdi kedua Tuhan hasilnya apa? Nah, ya. Pada saat kamu mengabdi kedua Tuhan hasilnya Yang apa? nggak ada hasilnya. Ya karena kan di luaran sana beranggapan kalau mengabdi kedua Tuhan itu biasa, Iya. bisa aja gitu. Nah, kamu sharing dong, berbagi maksudnya. Ternyata mengabdi kedua Tuhan itu hasilnya ke dirimu apa gitu loh. Kan kamu yang udah mencoba kan mengabdi kedua Tuhan. Iya. Nah, satu kaki ke dunia, satu kaki ke pekerjaan Tuhan kan. Nah, hasilnya apa gitu loh. Yang nggak ada. Yang apa hasil nggak ada. Atau sekarang gini, jadi saya kalau saya pribadi kan dulu saya pernah secara pribadi saya bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Nah sekarang ada nggak kamu pernah terbersit seperti itu? Aku nggak sih. Nggak Nah pernah. pertanyaan Tuhan itu Iya, ada. secara pribadi pernah nggak bertanya? Nah sekarang kalau kamu nggak pernah bertanya seperti itu, berarti kamu sangat percaya Tuhan itu ada. Iya. Nah sekarang kenapa kamu nggak ngambil keputusan untuk benar sungguh-sungguh hidup dalam Kristus? Ayo. Iya, kenapa setengah-setengah kan tadi kamu bilang. Nah, sedangkan saya aja dulu pernah punya terbesit karena gini loh, Tuhan itu ada nggak ya? Nah, karena ada terbesit pemikiran seperti itu, maka saya mencari Tuhan. Ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Nah itu. Nah, makanya jangan-jangan posisi kamu itu karena nggak ada pikiran, kamu nggak mau mencari Tuhan. Kalau saya pernah tuh pakai tadi. Nah, Tuhan itu ada. iya. Tuhan itu ada nggak sih? Nah, Akhirnya mengarahnya kepada bukti-bukti, minta kayak bukti supernatural gitu, kayak pernah nggak ada peristiwa-peristiwa orang yang kebetulan. menubuatkan kamu gitu? Pernah nggak dulu kalau kamu berjumaat dulu? Oh, ini Enggak kamu sih, itu jadi gini. belum pernah. Nah, sekarang berarti kamu nggak pernah seperti itu. Nah, sekarang kalau ditempatkan ke diri kamu sendiri itu, pingin nggak mau berjumpa sama Tuhan? Ya, pengen. Hah? Ya renungin firman. Kan gitu. Sudah renungin firman belum hari-harinya? Iya. Jujur aja, kita nggak apa-apa. Kita kan di sini Ada yang talk show. ya nggak rutin, ya mungkin nggak serutin Pak Narsum, tapi ada. Oh, Tapi masih banyak ke aktivitas dunianya. oh. Iya. Ya inilah makanya tadi kita talk show, kita terbuka, kita suka sharing. Kalau kita persekutuan juga kan kita terbuka kan, kita nanya. Nah kalau siapa setiap kita ini harus belajar untuk firman itu setiap saat gitu loh. Setiap saat. Every time. Nah, gitu loh ya. Setiap saat. Jadi makanya jangan sampai orang-orang di luar sana berpikir, oh kita talk show mengadakan acara, oh berarti sudah sempurna. Oh, nah, Bapak iya. Ibu tidak demikian. Bisa kelihatan Contoh ya. kasus lah ini di sini, Keisha tadi sudah menceritakan bahwa dia juga masih di dalam dua ini. Tapi sekarang gimana? Nah, sekarang gimana pilihannya? Nah, tadi masih setengah-setengah. Dia sudah membuat. Kita tidak pernah mengatur skenario harus bilang gini, harus di depan orang gini-gini gitu loh. Yang pasti kita harus itu apa? Nah, gitu kan? Jadi nggak bisa setengah-setengah kita. Seperti itu ya. Jadi coba sekarang kamu keinginannya apa? Yang kamu ingin ini kan? Ingin ya nggak mau setengah, pengennya sih jangan setengah-setengah. Ya maksudnya ya enggak, ini enggak, maksudnya pengennya enggak setengah-setengah. Oh, Udah. maksudnya langkahnya. Iya, ya enggak, kan aku kan sekarang masih kayak
mengabdi kedua Tuhan. Maksudnya Iya. sekarang ya udah. Oke. Mungkin ini kali yang dimaksud Panasem tuh langkah konkretnya. Oh. Iya, misalnya kayak saya dulu, misalnya saya masih ada bergabung sama jemaat di gereja lain yang saya nggak bertumbuh, saya tinggalkan. Itu saya harus tinggalkan. Saya bergaul sama teman-teman yang bisa menyelesaikan dunia, saya harus mau tinggalkan gitu. Ya kalau aku sekarang masih lebih ke takut dibenci sama dunia sih. Waduh. Tuh, dengar kan Bapak Ibu? Jadi masih takut dibenci sama dunia tuh. Itu kenyataan tapi kan, kenyataan realita tuh. Karena lebih takut nggak diterima oleh dunia. Padahal Tuhan Yesus sendiri, aku datang membawa pemisah. Jadi sebetulnya salibnya kamu itu harus apa? Siap untuk ketika dikucilkan atau tidak diterima oleh dunia ketika kamu itu hidup di dalam Kristus. Gitu loh. Nah sekarang saya menyatakan saya siap Tuhan. Nah sekarang saya tanya sama kita semua di sini. Nah contoh misalnya Keisha dulu, siap nggak untuk itu? Ayo. Habis. Siap nggak untuk itu? Lukas siap nggak untuk itu? Siap, Pak. Nah, Keisha siap nggak untuk itu? segala konsekuensi yang harus itu ya mungkin Ayo, yang artinya jujur aja bilang kalau nggak siap ya nggak siap. Ya itu kan masih ketakutan saya tuh, masih takut dibenci dunia. Itu yang harus saya lawan. Maksudnya. Iya. Ya iya. Masih belum siap. Kalau ditanya sekarang, Ah. ya belum. Oh, tuh kesaksian belum. Berarti ya itulah yang terjadi, memang kenyataan. Tapi kita terus sekarang ketika kita berdoa untuk dia, tapi dia masih belum siap, ya itu nggak akan terjadi, gitu loh. Ya, itu nggak akan terjadi. Tapi Pak ya, Oh. dia belum siap sekarang. Nah terus kalau misalnya dia belum siap, berarti dia dalam acara ini berarti dia mempersiapkan diri untuk siap dong. Iya, dia Iya. mempersiapkan. Iya kan? semangat Ya, terus. dia masih ada di acara ini gitu. Cikes. Kalau nggak ada di acara ini dia pasti udah mental kan gitu loh. Nah, kalau kamu melihat video Via Dolorosa ini, coba lihat video ini. Coba kalau saya lihat video Dolorosa ini kan saya itu apa video Dolorosa. Mbak Mul, Mas Mul gimana sih? Bisa enggak kamu tuh? Makanya dari tadi jangan bercanda aja. Ini juga nih mesti ditanya nih. Ini mesti ditanya nih. Ini benar. Kok nggak ada suaranya, Mas? Wah, Mas Mul. Apa ini? Nah, Lah. memang nggak nyambung, memang lemot. Bahaya. Iya. Iya. Jelek banget ya. Ih. Nggak nyambung, bahaya ini. Iya. Iya. Lo kan namanya video, kan ditekankan. Coba lihat video. Udah dimasukin lagi beneran Via Dolorosa. Iya, kayak nggak nyambung. Sengaja aku tampilin dulu. Kalau itu memang nggak nyambung. Gimana sih? Memang kelihatan nggak nyambung sih. Widih sih. Ayah. Ih, jelek banget. Kan video clue-nya tadi. Mas Mul. Bantuin dulu tuh, bantuin tuh. Aduh, Mas Mul nih kalau ada mau rencana kayak begini nih. Iya, Susah nih. Gimana tadi? Ditanya-tanya. Ya nggak apa, maksudnya ditanya-tanya kenapa. Ya kan, tapi kan sempet kali ditanya-tanya tuh tadi dari reaksi muka ya. Ya sebenernya bingung lah, kok pertanyaan banyak banget. Sempet agak jawabannya juga Melihat durasi, Iya. lama banget, nggak lanjut. Iya. Tiket ini teman-teman kamu udah banyak yang lihat loh tiket harusnya. Iya. Iya. Ini udah saya bagikan. Oh.
Serius? Enggak, bukan. Oke. Ya udah, yang jadi memang Ininya, Iya. bah. jadi pas kebetulan momen ya, Keisha ulang tahun. Jadi sengaja untuk kita coba tanya-tanyakan. Oke, ya lanjut lagi. Berapa tahun cuma Sudah. dikasih kayak gitu? Saya Instagram baru tahun ini, weh. Oke, jadi apa pertanyaan ke nomor berapa sekarang tadi? Oke, kembali lagi nih. Ya, jadi itu tadi makanya kebetulan tadi pas lagi ada ngomong ke doa, nah udah saya masuk di situ. Oke ya. Dan yang ulang tahun bingung ya. Nah, dia bingung dia. Jawabannya tadi ada getar-getar, suaranya bergetar tadi ya. Bingung kok banyak banget. Bergetar. Jawabannya bergetar-getar dia. Antara mau nangis sama Iya. tadi mau nangis. Enggak, bukan mau nangis. Lebih bingung. Bingung. Oh, Tapi udah iya. mau ngomong tapi gak ada yang Ini enggak mau ngomong tapi tuh kayak ini benar nanya, ini nanya saya mulu kok gitu sih. Oke, lanjut. Berarti udah pertanyaan ketiga ya? Masih kedua. Kedua B apa kedua B? Jadi ya pokoknya tadi jawabannya itu kan tidak ada yang membeda-bedakan seperti itu, ya. Jadi semua itu kita ini adalah murid-murid Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Ya, jadi kalau orang yang mengabdikan diri kepada Allah, maka kesemuanya itu harus bisa mereka lakukan, benar tidak? Jadi dia memberitakan Injil itu tidak ada membeda-bedakan, gitu loh. Oh, saya cuma di kota, oh saya ini di desa, enggak, ngerti enggak? Kesemuanya kita harus bisa memberitakan kepada setiap orang, ya. Nah, hanya saja yang membedakan kalau memang pas dia teritorialnya dia di suatu daerah itu, ya, maka dia membina jemaatnya itu, mempersiapkan jemaat-jemaat Allah yang ada pada dia itu untuk supaya mereka semua menjadi peserta lagi, pengikut Kristus, murid Kristus, ngerti tidak? Nah, seperti itu. Yang akhirnya nanti kan masing-masing semua akan berbuah gitu loh. Jadi pendoa dan si abdi Allah ini juga harus berdoa dan setiap jemaat juga harus berdoa. Jadi tidak ada pembeda-bedaan, ngerti tidak? Paham kan? Kesemuanya itu kita. Karena Yesus itu batu penjuru, ngerti tidak? Gitu, ya. Ya. Paham kan sampai sini? Udah, terus apa lagi? Oke, jadi itu yang itu ya. Oke, jadi kita pahami bahwa itu sudah tidak dilakukan lagi ya, Pak, di Iya. zaman sekarang. Iya. Nah, belum jangan lewat. Nah, jika kita merasa itu terjadi atau kita mengalami sendiri pada diri kita, Iya. Melayani mengalami what apa? should we do itu loh. Nah, Maksudnya mengalami apa? tadi kita kayak merasa memperoleh nubuatan gitu. Oh, saya aja nggak ada. Kalau saya, nah itu mesti ditanya ke orang-orang yang merasakan. Tapi kalau itu misalnya saya contoh saya pengalaman pribadi misalkan. Kan saya juga beberapa kali misalkan bermimpi dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Lalu istri saya pun juga bilang, yang apa sih kata Tuhan? Atau apalagi mimpimu itu karena mimpimu kenyataan kan gini. Lu saya bilang, hati-hati itu bukannya dari Tuhan. Karena apa? Kalau dari Tuhan itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Ngerti enggak? Paham nggak sampai di sini? Yeah. Kalau nubuatan yang dari Tuhan itu adalah apa yang ada di Alkitab. Jadi bukan nubuatan yang menurut dari mimpi atau dari pengertian diri saya sendiri, ngerti enggak? Nah, ini kan artinya nih kenapa saya bilang bukan dari Tuhan? Karena kalau itu saya bilang itu dari Tuhan, ya. Kalau saya mengatasnamakan Tuhan, memanipulasi Tuhan, istri saya, orang-orang di sekitar saya, bahkan orang banyak itu misalkan mempercayai perkataan saya, maka saya jadinya dikultuskan. Nah, ketika saya dikultuskan, ketika saya dianggap orang yang dekat dengan Tuhan, akhirnya orang-orang banyak itu nggak mau lagi dengarkan Tuhan yang sesungguhnya, hanya mau mendengarkan saya. Nah, itu Step by step nih ya. artinya akibatnya saya pun juga merasa udah diri saya hebat, saya udah merasa diri saya itu dekat dengan Tuhan, saya pun akhirnya juga tidak merenungkan firman. Nah, itulah makanya yang terjadi di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, itu sudah jelas Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, nyala kamu pembuat kejahatan. Padahal orang-orang itu yang sudah bernubuat, yang sudah mengusir setan, yang sudah mengadakan mukjizat, berseru-seru Tuhan. Tetapi Tuhan enyahkan mereka. Kenapa mereka itu? Ya karena yang mereka lakukan itu tetap kejahatan. Mereka tidak membutuhkan Yesus Kristus, mereka tidak membutuhkan firman. Ngerti nggak?
Nah ini yang menjadi, makanya saya bilang sama istri saya, itu bukan dari Tuhan, ngerti tidak? Kalau yang dari Tuhan semuanya itu sudah ada di Alkitab, ngerti tidak? Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya boleh bermimpi itu, saya itu mimpi itu bukan dari Tuhan, ngerti tidak? Misalkan yang saya berkata dulu gini, macam-macam banyak yang terjadi, tapi saya tidak mengatakan, ya itu bukan dari Tuhan, ngerti tidak? Nah gitu, jadi makanya setiap tim ini juga saya perkatakan kepada tim juga, kalau saya hanya memberikan tuntunan, ya, memberikan tuntunan, dan saya mewajibkan kepada setiap kita, termasuk diri saya, untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Karena kalau tidak merenungkan, tidak ada fellowship, persekutuan dengan Allah secara pribadi, maka kesemuanya itu sia-sia. Gitu. Karena bukannya kita manusia yang menyelamatkan kalian. Bukan saya misalkan. Atau bukan siapapun, bukan para abdi Allah yang mengatakan punya karunia nubuat yang menyelamatkan. Ngerti nggak? Tetapi Yesus, maka harus berjumpa pribadi. Gitu. Ngerti nggak? Paham ya? Paham sekali. Happy birthday itu ada yang bilang. Makasih. Ibu Jeresi Loisa. Makasih Oh, iya. Ibu Jeresi. Terima kasih Bu Zeres. Iya. Kayaknya sering menyaksikan. Iya. Iya. Oke. Oke, jadi itu yang saya dapat poinnya dari nomor 2 ini. Satu, Iya. sudah tidak berlaku lagi bagi kita, jangan disamakan sama jemaat di Korintus. Dan sekarang itu kita kalau merasa ada dapat penglihatan, merasa ini nubuatan, maka hati-hati. Itu bukan dari Tuhan ya. Ingat, kehendak Bapa itu kita hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Kalau dengan melihat hal-hal seperti itu baru kita percaya, yakin, bahkan dengan mengatakan kepada banyak orang lalu kita menjadi dikultuskan. Wah, itu bukan dari Tuhan, itu dari ya kuasa jahat iblis. Itu pertanyaan berapa lagi? Ada 2 lagi. 2 Pak. lagi. Boleh lihat nggak? Takutnya saya mau jawab nanti. Selanjutnya ini mengenai itu annual themes, Pak. Tema Tema yang tiap tahunan. tahun. Tema nomor 4. Yang nomor 4 itu mengenai perbedaan. Apakah kalau itu terjadi maka itu benar dari Tuhan, gitu loh. Berarti berkaitan nomor 2 nih. Berkaitan. Iya. Boleh, Pak. Kalau mau langsung. Nah, langsung aja. Iya. Oke, Sama. jadi nih ya. Di dalam setiap kasus tadi Pak, mau itu apa namanya? Apapun itu kondisi situasinya yang dinubuatkan, jika itu benar terjadi, apakah itu berarti God's approval tuh ya? Maksudnya itu benar dari Tuhan, Tuhan setuju, benar itu nubuatannya. Lalu apa yang membuatnya beda dengan ramalan? Nah, gitu. Aslinya pertanyaan gitu. Tapi kan kita udah tahu beberapa poin. Iya. Nah, boleh Tadi kan saya sudah jelaskan, ya. Saya sudah jelaskan di nomor 1 juga bahwa kesemuanya itu sudah selesai ada pada Yesus Kristus. Semua nubuatan sudah berakhir pada sampai Yohanes Pembaptis. Ngerti tidak? Paham nggak saya maksudnya? Nah, Yohanes Pembaptis itu dia yang membuka jalan, ya, membuka jalan. Artinya dia mengatakan kan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, berseru-seru kan, yang di padang gurun. Nah, maka dari itu kita harus mengerti di sini bahwa apa? Kalau apa segala apa yang menjadi pernyataan Allah, ya, semua pernyataan Allah itu sudah ada pada Yesus Kristus. Karena Ibrani 10 itu kan ayat 16. Hukum Allah itu ada ditaruh di hati manusia. Maka setiap manusia yang menguduskan Kristus di hatinya, ya kan? Yang menguduskan Kristus di hatinya, arti yang hidup di dalam Kristus, nah itu dia sudah melakukan. Ngerti ya? Melakukan pernyataan Allah, itu nubuatannya. Yuk. Firman tadi. Nah, tuh. Sebab Ibrani 10:16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Iya. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Iya. Nah, jadi setiap kita yang hidup di dalam Kristus, maka kita menguduskan Kristus di dalam hati kita. Gitu loh. Maka gini loh, saya mau kasih contoh. Ini kan tadi perbedaan. Kalau yang nubuatan atau pernyataan-pernyataan Allah yang semuanya ada di Alkitab, misalkan saya bicara gini, Keisha, kalau kamu tidak sungguh-sungguh bertobat, kalau kamu tidak merespon, mengambil keputusan untuk mengabdi kepada Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus, ya, kalau kamu masih mengabdi kepada dunia,
maka karena kamu masih mengeraskan hatimu, maka kamu akan mengalami kebinasaan. Ini ramalan atau pernyataan Allah? Pernyataan Allah kan ada di Alkitab. Iya. Roma Ini. 2 ayat 45. Nah itu kayak begitu. Disimak nih saudara-saudara. Nah ini bedanya, ngerti nggak? Ada perbedaan. Gitu loh, paham nggak? Nah, tetapi kalau misalkan tiba-tiba, mari saya pegang tangan kamu, misalkan, ya, oh ini, God speak to me, Waduh. ya, you are be a successful, apa tuh? Women. Makmur, Oh. bahasa Inggrisnya. Oh, prosper. Prosperity. Prosperity, ya kan? Woman, ya kan? Gitu loh. Nah, begitu. Itu nggak ada di Alkitab. Itu Iya, ramalan. itu ramalan. Maka dia itu adalah peramal. Waduh. Nah, Fortune gitu. teller. Ngerti nggak? Sini. Gitu loh. Ya. Dan pada senang nih gituin. Iya. Saya dulu dibilang menjadi pengusaha yang sukses. Mana saya jadi abdi Allah nih jadi. Nah, Iya kan? Ya kan? Jadi apa namanya? Itu peramal. Nggak ada di Alkitab. Ngerti nggak? Mari kita buka, dicari, nggak ada. Jadi makanya itulah perbedaan. Tadi kan perbedaannya itu. Pokoknya segala perbedaan kita mau tahu pernyataan-pernyataan yang itu sesuai dengan firman, maka itu adalah pernyataan Allah yang sudah tertulis di Alkitab. Orang itu cuma tinggal menyampaikan. Maka di 1 Petrus 4 ayat 11. Nah ini 1 Petrus 4 ayat 11. 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, lihat, perhatikan. Jadi kalau ada orang yang mau berbicara, dia mau menegur, dia mau menasehati, dia mau menyampaikan segala sesuatu, bukan menurut pengertian dia sendiri, tetapi dia menyampaikan firman. Firman Allah. Ngerti nggak? Tuh, lihat. Iya. Ya, gitu loh. Jadi supaya setiap kita, mari yuk kita renungkan yuk firman. Jadi kita juga nggak tersesat nanti tiba-tiba ada pendeta yang begini-begini. Apa bedanya sama peramal-peramal yang lain tuh? Ngerti nggak? Peramal-peramal di luar sana dari berbagai macam agama, ngerti nggak? Siapalah namanya macam-macam peramal-peramal sama aja, ngerti nggak? Gitu loh. Paham kan sampai sini? Iya. Nah itu. Jadi janganlah kita Nah, 2 Petrus 1 ayat 20-21. 2 Petrus Jadi 1. tidak bisa itu nubuat-nubuat itu kita sampaikan itu menurut kehendak diri kita sendiri, untuk maunya kita sendiri. Ngerti ya? Atau karena melihat situasi, wah lagi viral nih, tiba-tiba muncul kita sosok. Ya, kami ini nubuatan, Allah bernubuat sama saya, akan terjadi begini. Wah, COVID akan berakhir sekian. Aduh. Waduh. Ngerti nggak? Nah, nggak ada kayak gitu-gitu. Kenapa sekarang kalau kita harus kritis dong. Semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kok engkau cuma berbicara sama dia? Kritis dong begitu. Paham nggak? Kenapa? Kalau saya kritis orangnya, kenapa kok Tuhan berbicara sama orang itu? Apa spesialnya? Ngerti nggak? Kalau aku merenungkan firman Injil Kristus, kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada ke-12 murid itu, dan pada akhirnya mereka bisa mengalami suatu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa? Apa spesialnya? Spesial, udah kelihatan, udah terlihat. Paham nggak? Udah terlihat, gitu loh. Dari buahnya, meskipun cuma melihat dari suatu tulisan, tapi mereka spesial, nggak ada apa-apanya. Artinya saya mah nggak ada apa-apanya, atau kita semua pemuka-pemuka agama Kristen nggak ada apa-apanya dibanding ke-12 murid dan para rasul. Paham nggak? Maka mereka spesial, iya. Karena apa? Karena itu juga sudah dinubuatkan oleh Yesus melalui kepada Rasul Yohanes itu di Wahyu. Ke-12 rasul akan apa? Memimpin. Ngerti nggak? Nah, ya udah. Mereka spesial. Paham nggak? Mereka spesial kenapa lagi? Karena mereka langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Paham nggak? Nah itu yang bedainnya. Ngerti sampai di sini? Kita jangan copy paste dong. Janganlah gitu loh. Kita jangan seperti itulah. Ngerti nggak? Kita ini sebagai orang Kristen itu yang percaya, sudah. Ngerti nggak? Sudah menjadi orang percaya, dan lakukan bagian kita sebagai orang percaya, gitu. Ngerti kan? Jadi kita jangan yang aneh-aneh. Kalau kita mau mengabdi diri kepada Tuhan,
ya sudah, jangan ada kepentingan diri sendiri, jangan untuk mencari keuntungan. Beritakan Injil, hidupi Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Persiapkan jemaat-jemaat untuk supaya jemaat-jemaat juga menghidupi Injil Kristus di dalam kehidupannya. Sudah, kan gitu. Nah, para jemaat juga menghidupi Injil Kristus dalam keseharian kehidupannya. Jangan cari yang aneh-aneh, baca buku zodiak, ini ramalan-ramalan bintang, ramalan-ramalan, mau lebih dengerin ramalan-ramalan. Mau ngapain? Ngerti enggak? Lakukan aja firman Tuhan. Itu sudah ada semua nubuatan Allah di dalam Alkitab. Kalau kita berbegini, kita akan seperti itu. Kalau kita nggak melakukan ini, kita akan seperti itu. Itu kan sudah ada nubuatan-nubuatan Allah. Pernyataan-pernyataan Allah. Semua sudah ada di Alkitab, di Injil Kristus. Paham kan? Ya udah gitu. Ya, lihat, coba dibaca Keisha tuh. 2 Petrus 1 ayat 21. Ayat Sebab 20-nya dulu lah. Tadi udah dibaca belum? Belum kan? Belum. Ah, iya. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tuh. Nggak boleh, ya. Terus? Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, Nah, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. tuh. Maka tadi saya katakan, kalau ada manusia menurut kehendak sendiri, bukan nubuat. Karena apa? Tidak pernah. Berarti bukan nubuat kalau yang atas dasar kehendak sendiri, tetapi Ramalan. Nah, itu. Paham nggak? Sudah dikatakan oleh Rasul Petrus, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Maka kalau ada orang yang menyatakan atas dasar kehendak diri sendiri tapi memakai nama Allah, itu adalah ramalan diri sendiri. Itu bukan dari Allah. Ngerti enggak? Nah, itu hati-hati. Makanya bagaimana kita bisa mengerti itu semua? Kita harus membangun persekutuan langsung dengan dia. Nah, Rasul Yohanes juga menuliskan 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6. Maka nggak bisa apa kata pendeta ini, apa kata si A, apa kata si I di buku yang segini. Tetapi kita harus berjumpa, harus fellowship, harus bersekutu langsung dengan dia. Dikatakan begitu. Kecuali di Alkitab begini, mari setiap kita yang mau berjumpa kepada Allah, bangun hubungan persekutuan dengan orang-orang kudus. Nggak ada. Orang-orang yang dianggap kudus nggak ada. Atau orang-orang yang pilihan Allah nggak ada. Tetapi apa? 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Persekutuan dengan dia. Ngerti nggak? Tuh. Paham kan? 1 Yohanes 1 Ayat 6. ayat 6. Tuh. Baca coba pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Tuh. Ya. Ini buat kita semua termasuk saya, Mak. Juga Keisha tadi katakan masih di dua antara dunia sama Tuhan. Ya, lihat, kalau kita tidak membangun persekutuan dengan dia, kita masih hidup di dalam dunia kegelapan ini, serupa dengan dunia berarti dalam kegelapan, maka kita itu berdusta. Gitu loh. Ya. Tetapi ayat 7-nya tuh. Ayat 7-nya, jika kita hidup di dalam terang, lihat, hidup di dalam Yesus sama seperti dia yang adalah terang, maka kita apa? Beroleh persekutuan dengan kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oh alah Mas Mul. Sibuk apa sih, rambutnya kenapa Mas Mul? Gitu. Ya, jadi ngerti nggak? Nah itu harus membangun persekutuan, ngerti nggak? Paham ya? Ya itu, oke? Sudah. Berarti nomor 2 dan nomor 4 sudah selesai. Nanti abis ini baru pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Musik dulu. Setelah pesan-kesan berikut ini. Iya, pesan-pesan dari Abraham Worshippers. Maksudnya kan lagu. Lagu kan ada pesannya. Iya. Tarik dulu kesimpulannya. Oh iya benar. Daripada mainin rambut. Jadi tadi berarti kesimpulannya 2 nomor dong. Mana tadi nomor 2?
Jadi poin yang saya dapatkan ya saudara-saudari, itu yang pertama itu kita harus tahu bahwa kalau kita sampai merasa itu kita mengalami yang namanya penglihatan nubuat, itu harus hati-hati. Itu tidak berasal dari Tuhan, karena kita tahu nubuatan sudah berakhir, kita harus hidup karena percaya, bukan lagi melihat hal seperti itu. Maka dari itu tadi kita harus bangun persekutuan dengan Allah, kita harus pahami apa yang menjadi kehendaknya, tadi 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 7, sehingga dalam kita mengambil keputusan, kita dalam melakukan aktivitas kita, jangan kita lagi dengan pengertian kita sendiri, jangan lagi kita dengan semau kita sendiri, tapi ikut sertakan Tuhan di situ, itu ya. Jadi bukan lagi dengan mendengar seperti mendengar suara Tuhan atau dapat nubuatan. Ingat, nubuat itu akan berakhir, ya. Bahkan orang yang bernubuat tuh akan dienyahkan, gitu loh. Tapi orang yang hidup dalam Kristus akan selamat. Itu dia. Menuju pertanyaan pamungkas, disongsong oleh sebuah lagu, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Abraham Worshipper. Tetap stay tune ya dalam Lembutkan Hati. Episode 80. Bukan. Episode. Oh, temanya. Bukan. Episode Birthday Kesha. Iya. Iya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Udah ngantuk ya? Nah, saudara-saudari, kalau udah mulai ngantuk sedikit, ayo cepat dulu ambil kopi, segarkan dulu mata dan muka.
karena ini udah membahas firman, makanya harus benar-benar kita perhatikan, kita simak ayatnya supaya kita juga bisa merenungkan dan memahami benar-benar. Ya udah, kalau begitu silakan lanjutkan lagi, saksikan. Tuhan mempunyai rencana bagi siapa tapi? Loh, Tiup lilin. ini nggak Tiup lilin. Lanjutkan. Ulang tahun. Terus itu? Oh, itu ada siapa tuh? Yang di Sukabumi. Saudara-saudari, Bapak Ibu. Mika. Oh, Kak Mika. Di Facebook apa di Instagram? Oke. Kak Mika, aku boleh minta cantumkan nomor WA-nya karena aku kehilangan nomor WA. Udah tahu. Udah, saya udah dapat nomor yang kamu bikin, tapi kayak kamu mau WA. Oh, udah tahu. Thank you Mik. Kayaknya kamu udah nge-WA saya, cuman saya belum buka tadi ya. Ini karena lagi ngobrol sama acara, nanti kita ngobrol-ngobrol dari. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol masalah. Oh ya, ini ada ulang tahun Keisha. Persekutuan remaja nanti ya Kak Mika ya. Tapi sebelum itu, mari kita rayakan ulang tahun Keisha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keisha. Happy birthday, Keisha. Keisha, Keisha, Keisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keisha. Happy birthday, Keisha. Happy birthday, Keisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keisha. Happy birthday to you. Happy birthday, Keisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keisha. Hey, hey, happy birthday, Keisha. Happy birthday, Keisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keisha. Hey, hey. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya sekarang. dia Setamulia, Hey, setamuli. Tiup lilinnya. hey, 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Juga. Tunggu, tunggu. Ih, katanya sekarang juga. Nggak ada resolusi. Oh, iya. Umur Resolusinya apa ya? di Kita umur tanya. berapa? 18. 18. Tadi udah disebutin pas ditanyain. Gak apa-apa dong, ini sekarang lagi dong. Sekarang biar lebih supaya pemirsa mantap. tahu, mantap. Gitu. Kan kamu sebagai remaja tadi sudah mengakui bahwa apa? Lagi proses ya. Iya. Lagi apa? Lagi sulit untuk apa? Menunjukkan jati diri Kristus di depan orang lain, bener gak? Iya. Nah sekarang resolusinya apa nih 18 tahun ke depan? Jadi kita jangan jadi orang munafik. 18 tahun. Oh ya. depan. 36. Oke. Apa nih resolusinya? Ayo. Solusinya Ah. ya biar ya nggak takut lagi. Maksudnya harus siap. Ya tadi harus siap dibenci. Harus siap dunia. dibenci oleh dunia, harus siap dijauhi oleh dunia gitu ya. Jadi sekarang lagi mempersiapkan hati dan diri ya. Oke, sekarang boleh tiup lilinnya. tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Juga. Tunggu dulu. Silakan. Ya. Ya. Ya sekarang. 1, 2, 2, 3. Oke. Oke. Happy birthday. Pizzanya, bagi pizzanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya. Iya. Pizzanya. Iya. Monggo. Bagi pizzanya.
Kita bagi pizza, maaf ya. Maaf, Abraham. Yang di rumah yang Untuk mau saudara-saudari, bisa, Kita yang di sini aja kan? Gossiper nggak nih? yang di rumah yang mau bisa datang ya. Datang ke sini ke ya. sini. Saudara-saudari, Mana demikian udah gue, kita ya. sebagai tim ya sudah erat sekali bak keluarga. Ini anggota ada yang nggak dapat satu sih tadi. Emang? Yang di atas. Oh, Oke. saudari, iya, Ya, Cep. bagi buat siapa Ya. dulu? Ya, Jadi siapa aja. Yang paling seperti ini Terima kasih, sayang. kita dengan sederhana. Cikis yang sudah bertambah umurnya, tenang Ci. Gak usah ragu-ragu lagi mengambil keputusan. Iya. Karena di sini kita satu tim satu visi kok. Jadi not only you. Gitu. Thank you nih pizzanya nih. Gitu. Masih ada 4 Mas lagi. Widi mampir tuh. Iya, Kayak gini inisiatif. Iya, iya. Kalau ini sih emang Eh. kita lapar. antarkan. Iya. Anterin. Nanti dia lagi main musik, taruh aja. Nah. Suapin. Iya, Aduh. Iya. Dibalikin lagi. Selamat ulang tahun nih sayang ya. Selamat ulang tahun buat anak mama. Nah. Oke. Jadi pertanyaan ketiga. Jadi yang ketiga, apakah Oke. pizzanya enak? Betul banget itu tuh. Poin pertama mau bahan masakannya apa? Kalau yang namanya gratis pasti enak. Gitu kan? Oke. Tutup acaranya. Belum. Belum tuntas, Bu. Iya. Iya. Belum. Masih satu pertanyaan. Oh, masih ada satu pertanyaan. Banyak Rafael. Itu yang saya mikir. Ini kok di tengah-tengah. Iya. Ternyata terjadi Salah kesalahpahaman. Oke, nggak apa-apa. Berarti sambil lanjut sambil begini. Oke, jadi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu Karena dagu. banyak Yang satunya udah. Oh, nih. Banyak gereja-gereja ya, sinode-sinode di luaran sana Iya. ya. Baik itu yang besar, pasti tentu yang sorot tuh yang besar. Nggak tahu juga yang kecil mungkin ada yang ikut-ikutan. Ya. Itu mendeklarasikan, menyatakan setiap tahun itu ada tema-temanya. Tema apa? This is the year of the harvest misalnya. Atau year of the Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Setan Ghost. suci. Bukan, Holy Ghost itu Roh Kudus ya. Dan Holy Spirit kali Roh Kudus. Holy Ghost juga bisa. Iya bisa. Iya. Tapi biasanya lebih Holy Spirit. Nah, itu menyatakan bahwa itu seakan-akan itu rencana Tuhan ditaruh atas mereka. Itu kalimat yang paling saya sering jumpai. Rencana Tuhan untuk tahun ini, maka dicanangkan tahun ini. Itu untuk mereka masing-masing, jemaat ini beda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, saya punya dulu. Ya sambil mukbang. Apakah ini termasuk nubuatan? Ya tentu saudara-saudara yang menyimak, kami juga di sini sebenarnya tahu nih jawabannya. Apakah ini suatu nubuatan? Oke, itu ditanyakan. Nah, kalau itu udah ada jawabannya, pertanyaan yang lainnya adalah selanjutnya, apakah setiap jemaat-jemaat di berbagai tempat yang berbeda itu punya istilahnya rencana Tuhan yang berbeda-beda melalui nubuatan itu? Gitu, Pak. Iya. Kalau saya jawab pertanyaan ini, kalau tadi mengenai ada perkumpulan jemaat-jemaat yang membuat suatu statement atau pernyataan tahun ini itu sih sah-sah saja ya. Sah-sah saja kalau itu untuk memotivasi atau untuk menjadi goals, sasaran dari perkumpulan jemaat itu untuk meraihnya atau mencapai itu. Misalnya, yuk tahun ini tahun penuaian jiwa, yang artinya itu untuk menjadi dorongan, motivasi supaya apa? Setiap jemaat itu untuk mempersiapkan dirinya dulu. Mempersiapkan dirinya dulu dia untuk hidup serupa seperti Kristus, baru dia bisa untuk berbuah untuk orang banyak. Sehingga ketika dia berbuah untuk orang banyak, maka orang-orang bisa menyaksikan ada Yesus di dalam hidupnya. Nah, itulah baru mulai terjadinya penuaian jiwa. Ngerti nggak? Itu yang benar. Nah, ya kan, yang benarnya kan begitu. Kalau memang itu untuk dijadikan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya untuk seru-seruan atau biar keren-kerenan atau apa. Ya tidak ada sasaran untuk itu kan gitu. Ya. Seperti itu dulu ya.
Nah, kemudian kalau apalagi misalkan tahun, nah tapi juga jangan ada statement-statement yang dimana tahun-tahunnya itu dikatakan tahun yang untuk mengejar hal-hal dunia, tahun kemakmuran misalkan, tahun untuk apa, makmur secara apa, gitu loh, ya kan? Terus tahun kelimpahan yang diajarkannya itu bukan kelimpahan di dalam Yesus, tetapi kelimpahan yang dalam hal-hal dunia, hal-hal materi, itu udah salah kan gitu. Tapi kalau misalkan bilang this year is tahun kelimpahan, tahun ini adalah tahun kelimpahan. Nah, lalu si gembala ini mengajarkan, ayo kelimpahan atau tahun ini tahun berkat itu hanya ada pada Yesus Kristus. Maka mari setiap kita jemaat-jemaat hidup di dalam Yesus Kristus. Itu benar sesuai firman. Ngerti enggak? Yeah. Paham enggak? Nah, itu. Kan di Yohanes 6 ayat 50, 51 sekian itu dikatakan kalau kita makan dagingnya, kita terpuaskan, ngerti enggak? Iya. Paham enggak? Benar-benar. Gitu loh. Dan Yesus sendiri bilang kata, aku jalan kebenaran dan hidup. Artinya kelimpahan itu tidak bisa diukur. Kalau hal-hal dunia semuanya bisa diukur. Orang kaya nomor 1 di dunia aja bisa ketahuan kekayaannya berapa. Tetapi kalau orang yang di dalam Kristus tidak terukur. Kenapa? Karena dia akan memperoleh hidup. Ngerti nggak? Iya. Nah, hidup itu, apalagi hidup kekal, tidak dapat diukur oleh dunia. Nah, ini makanya yang membedakan. Ngerti nggak? Nah, tetapi itu kan masing-masing para pendeta-pendeta mau ini, saya tidak mau menjudging gitu ya. Tetapi kita harus kembali kepada dasar Alkitab. Ya, firman. Kalau selama itu dia menjadikan itu motivasi yang benar, kalau dia seperti tadi yang 1 Petrus 4 ayat 11, setiap orang yang berbicara menyampaikan firman Allah. Ngerti kan? Nah, jadi maka kalau dia mau jadikan di tahun ini adalah suatu pencapaian nanti di dalam organisasinya itu untuk supaya bisa setiap umat Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dan kekudusan di dalam Yesus Kristus, nah itu nggak masalah. Itu hal suatu yang benar untuk memotivasi setiap orang yang ada di dalam perkumpulan itu, kan gitu. Iya. Ya, tetapi kalau ditanya saya pribadi, itu bukan cuma dalam tahun-tahun tertentu, ngerti enggak? Ya, tetapi itu mulai dari setiap hari, bahkan dari tahun ke tahun selalu saya menjadikan memotivasi diri saya untuk apa? Hidup di dalam Kristus. Karena kalau sudah hidup di dalam Kristus, kesemuanya itu ada apa? Berkat, apa? Kelimpahan, apalagi? Semua sudah itu, makanya sudah semua kesatuan itu ada pada Yesus Kristus. Cukup buat kita. Nah, kalau saya secara pribadi apa? Tahun ini apa? Tahun 2021. Udah. Nggak salah. Ngerti nggak? Iya. Udah nggak usah yang aneh-aneh. Betul. Tahun ini tahun 2021 sudah. Kalau ditanya lagi apa Pak motivasinya? Hidup serupa seperti Kristus. Sama Nanti juga tahun depan juga bilang apa? 2022. Motivasinya apa? Apa Pak motivasinya? Hidup serupa seperti Kristus. Sudah. Karena itulah Gitu orang loh. Kristen sesungguhnya itu. Nah, gitu. Jadi harusnya setiap orang sebenarnya nggak sama ya kalau sama-sama Kristus Nah, ya. iya. Kristen ya. Iya. Gitu. Targetnya kita, sasarannya kita kan serupa seperti Kristus. Kembali ke dalam rancangan Allah. Ya. Juga sih ya. Nah, Benar. gitu. Jadi nggak mau yang aneh-aneh, udah. Yang nggak jelas gitu, yang serba ini udah. Kita hidup di dunia ini sementara ini sebagai orang percaya, ya sudah, semua itu sudah tertuang, tercantum di dalam Alkitab. Berarti otomatis itu bukan nubuatan ya. Nah. Itu aslinya untuk memotivasi aja tadi ya. Motivasi gitu loh. Ya tema. Iya, soalnya kan bilangnya tema. Tuhan berkehendak tahun ini begini Iya. melalui temanya itu. Lo maksud Tuhan berkehendak cuma per tahun? Nah, Tuhan berkehendak atas sepanjang hidup kita supaya kita hidup kekal loh. Supaya kita hidup loh. Iya. Nggak bicara tahun. Gimana? Ya, jadi kelihatannya kalau itu jadi kayak program ya. Program tiap tahun tuh beda-beda. Nah, itu motivasinya. Season. Ada season-seasonnya. Nah, Ada gitu. temanya. Ya, jadi mesti dimengerti dulu. Ya, coba ininya kok nggak di ini pertanyaannya. Ya, jadi itulah banyak yang kekeliruan dari orang-orang yang dan ini sudah sudah mengakar, sudah merajalela gitu loh. Ya, jadi makanya kembali kepada setiap kita. Mau nggak kita lembutkan hati, mau nggak kita merenungkan firman. Apa yang ada di Alkitab itu kita percaya, kemudian kita lakukan dalam keseharian kita gitu loh. Ya, sudahlah, kita hidup sebagai orang percaya kok. Nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang aneh-aneh. Saya menjalankan kehidupan saya gitu loh. Artinya, saya juga dulu dari pemahaman yang seperti banyak orang beragama begitu loh. Ya, bernubuat gini. Tapi saya setelah merenungkan, oh iya, belajar firman Tuhan, minta tuntunan. Oh enggak gitu, semuanya sudah ada di dalam Injil Kristus gitu loh.
Ngerti kan? Mhm. Gitu ya. Mau tahu misalkan rencana Tuhan apa? Mau tahu apa sih yang Tuhan kehendaki atas hidup kita? Iya, Ya, semua sudah ada di Injil Kristus. itu dia. Banyak orang menjadikan patokan harus ada nubuatan Nah. dulu, baru tahu langkah selanjutnya. Gitu loh. Gitu. Banyak orang, aduh, aku pengen tahu nih ya, apa sih rancangan Tuhan dalam hidupku? Yesus Kristus, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuh, semua ada pada. Maka setiap kita kalau hidup di dalam Yesus Kristus, tidak akan binasa. Binasa. Gitu loh. Kok mesti bingung sekali ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita merenungkan firman, kita belajar firman-Nya, maka kita akan mengerti, oh kalau saya ini adalah seorang abdi Allah, maka saya akan mempersiapkan diri saya untuk hidup saya serupa seperti Kristus, dan setelah saya mempersiapkan diri saya karena itu melakukan apa perintah Tuhan juga di Markus yang Markus 12 Markus 12 ayat 31 coba. Markus 12 ayat 31. 31. Ayat 30-nya dulu. Nah, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, iya. dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, Ya. dan dengan segenap Nah, kekuatanmu. lihat. Sebagai manusia, ya siapapun kita yang sudah mengasihi Tuhan sampai tidak ada sisa untuk dirinya. Kalau untuk dirinya juga tidak ada sisa, apalagi untuk keluarga, untuk apa? Yesus, apa Allah itu yang terutama. Ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Tuh, Allah lah yang terutama di sini. Ya, nah kemudian, nah itu tadi makanya kalau ketika dia sudah mengasihi Allah tidak ada bersisa untuk dirinya, kemudian dia terpanggil untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, maka dia mengasihi sesama itu tentu apa? Mempersiapkan para jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada dia, yang dia harus kelola, dia bina, dia didik, dia ajarkan, supaya setiap jemaat-jemaat itu tidak serupa dengan dunia, melainkan serupa dengan Kristus. Gitu loh. Artinya hidup di dalam Kristus tanpa ada mencari keuntungan. Itu kan 1 Petrus 5 ayat 2, kemudian 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3. Ngerti nggak? Gitu loh. Ya kan? Gitu ya. Jadi kita harus ngerti, kita harus belajar firman. Nah, ketika seorang abdi Allah tidak memusingkan masalah penghidupannya, tapi mengabdikan diri, ya, maka dia nggak ada tuh untuk menyenangkan telinga jemaat. Maka ketika jemaat ada bergeser atau ada tersesat oleh karena tipu daya dunia ini, maka dengan kasih Pak Gembala ini akan menegur, mengingatkan jemaat itu untuk kembali kepada rancangan Allah, yaitu semuanya ada di dalam Injil Kristus. Gitu. Terus untuk melakukan seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, tentu juga para jemaat yang sudah mendapatkan didikan dan ajaran pasti akan berbagi dalam segala sesuatu kepada si gembala tadi. Artinya gembala tadi pasti hidupnya juga mencukupi kebutuhan, nggak kekurangan. Artinya makan, pakaian semua cukup ada, kan gitu. Ngerti nggak sampai sini, ya kan? Nah, itu jadi. Nah, kemudian siapapun kita, dia pengusaha, dia pedagang, dia tahu apa bagiannya. Dia ketika dia menjalankan suatu pekerjaan, menjalankan suatu usaha, ketika dia bisa mencukupkan kebutuhannya, walaupun dia ada punya kelebihan materi, maka dia bisa berbagi kepada saudara, kepada sesamanya, bahkan dia untuk menolong atau membantu setiap pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pertolongannya. Ngerti enggak? Nah, begitu. Ya, nah, jadi dia juga tidak langsung mempunyai ambisi. Ini orang-orang yang di dalam Tuhan ya, sebagai pedagang, pengusaha, pekerja, dia tidak punya ambisi untuk memperkaya diri. Karena bahkan dia sudah tahu kebenaran. Bahkan dia sudah tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Nah, tetapi kalau orang yang tidak belajar firman, maka dia memiliki ambisi. Dia hanya menjadi orang beragama, tapi dia punya ambisi, maka ketika ada tawaran dunia yang menggiurkan, oh ini ada rumah murah segini, oh ada mobil rumah murah sekian ini, mobil ada segini ini. Wah, pokoknya tawar-tawaran dunia yang menggiurkan, padahal dia mungkin sudah punya rumah yang sederhana, dia punya mobil yang cukup bisa untuk misalkan 5 anggota, anaknya 3, suami istri kan 5. Nah, terus kemudian ada tawar lagi gini, dia nambah lagi mobil, ya kan? Kredit, ya kan? Akhirnya dia banyak kewajiban. Banyak kewajiban, ternyata tiba-tiba ada COVID kemarin, di PHK, pusing 7 keliling, kelilit utang. Terus nyari pinjaman sana sini. Kan yang bikin pusing siapa itu? Dirinya sendiri.
Tapi kalau yang sudah belajar firman, dia tahu ada dua hal penting di dalam hidupnya, yaitu tubuh dan hidup. Maka dia cuma mencukupi kebutuhan dua hal itu, tubuh dan hidup. Ini sih saya ngasih contoh aja, nggak usah dituliskan, ya kan? Lagi ngasih contoh biar setiap Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti bahwa kehidupan kita ini sekarang itu adalah percaya. Maka kalau kita adalah percaya, maka apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu harus kita lakukan. Gitu, ngerti kan Keisha? Nah kalau kita bilang kita percaya, Tuhan Yesus sudah bilang adalah tubuh dan hidup yang penting dalam hidupmu, kita nggak melakukan, kita ada menambahkan dengan segala keinginan dan kehendakku, maka kita bukanlah orang percaya. Gitu. Nah itulah makanya orang yang nggak merenungkan firman, karena hidupnya bukan karena percaya, tetapi karena melihat. Padahal dalam kekristenan itu hidup adalah karena percaya. Gitu loh. Tapi sekarang banyak orang beragama Kristen hidupnya melihat. Wah, itu pendetanya sakti tuh. Wih, pendetanya terkenal tuh. Wih, pendetanya hebat tuh, pengikutnya banyak tuh. Bahkan bukan pengikut yang terdaftar di gereja sinodenya itu aja. Pengikutnya di Twitternya banyak, di Facebooknya banyak, di Instagramnya banyak. Nah itu karena melihat. Nah, akhirnya dia sendiri nggak merenungkan firman. Dia cuma mendengarkan apa kata si pendeta itu. Gitu, jadi tersesat. Nah itu melihat, wah itu bernubuat tuh, wah kan, waduh dia Allah berbicara tuh sama dia. Nah kita terpesona, terpukau, akhirnya tersesat. Ngerti ya? Dari terpukau, terpesona, terbuai, jadilah tersesat. Gitu. Ya, nah udah tersesat akhirnya apa? Terbinasa deh nanti. Waduh, penghakiman tiba. Nah, kan sedih. Udah, itu udah deh. Nah, gitu loh. Makanya melalui acara ini kita talk show kupas tuntas semua dasarnya firman. Kita buka kok untuk siapa yang mau bertanya kan gitu. Iya. Kita jelaskan semua dasarnya firman Tuhan. Kembali untuk direnungkan semua sama-sama. Betul. Karena firman Tuhan bukan untuk didebat, kita lembutkan hati, kita renungkan. Kalau itu suatu kebenaran dilakukan. Gitu. Ya, tapi ini harus dengan jujur, dengan kelembutan hati, gitu loh, paham nggak? Gitu, ya. Jadi hidup kita bukan karena untuk yang tadi melihat dengan hal-hal yang supranatural atau dengar nubuatan atau apa, nubuatannya, wah kamu jadi pengusaha ini, nah senang tuh. Ketika itu saya belum jadi pengusaha, wah itu Allah bernubuat jadi pengusaha. Akhirnya nanti jadinya apa? Berambisi. Nah, berambisi dan juga apa? Ada sesuatu kebetulan itu yang dia kejar. Tiba-tiba ada orang nih mau nawarin, ini saya kasih kamu modal ya, gini. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Be careful. Matius 4 ayat 8, yang dimana iblis yang mencoba Yesus Kristus, ya, dengan apa? Menawarkan kerajaan dunia. Nah, udah gitu aja. Maka di dunia ini sementara Bapak Ibu dan saya hidup, kalau ada yang menawarkan segala kenikmatan dunia, maka itu bukanlah dari Allah, tetapi dari iblis. Dan kalau ada para pendeta-pendeta yang menyatakan atau yang mengajarkan hal-hal dunia dan kerajaan dunia, maka dia bukanlah sebagai abdi Allah, tetapi abdinya iblis. Ya, itu. Iya. Gitu, oke? Nah, oke, Pak. Udah jelas nih, Pamungkas. Sangat jelas, Pak. Bumungkasnya yang belum ya? Iya. Pamungkasnya. Meskipun tidak secara urut pertanyaan asli, tapi semuanya sudah Jelas. dijawab ya. Iya. Mantap. Gitu ya. Gitu, ya. Jadi kalau mau sekali lagi, rencana Tuhan itu ada pada Yesus. Ada pada Yesus. Oh, Ya. benar. Yang semua itu tertulis di dalam Alkitab. Gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah Injil Kristus. Gitu. Baik. Itu dari Bapak Narso. Bu Narso mau menambahkan, Bu? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau menikmati nih. Oke, monggo, Pak. Selamat. Nah, ini mukbang. Semi-semi mukbang ya hari ini. Jadi yang saya tangkap dari semuanya aja langsung ya. Jadi dari tentang prophecy sama dengan foretelling atau bernubuat sama dengan meramal, episode 85, kita tahu yang pertama clue-nya adalah bernubuat tidak sama dengan meramal. Nubuatan itu berbeda dengan meramal, ya. Nubuatan adalah pernyataan Allah yang disuarakan, disalurkan melalui orang-orang yang sudah Dia pilih, nabi-nabinya, hakim-hakim, sampai kepada Yohanes ya, itu di Matius 5 ayat 17.
Dan berikutnya, Pak. Yesus yang menggenapi semua nubuatan itu. Alias nubuatan sudah stop sampai kepada Yesus. Ya, Yohanes Baptis. iya Yohanes. Tadi Yesus. Enggak, saya bilang ya sampai sudah digenapi Ya, oleh sudah Yesus ya. Dan ramalan. Sementara ramalan itu adalah prediksi manusia berdasarkan pengertian sendiri atau data statistik alias nubuatan yang tidak sempurna. Kalau nubuatan itu dari Allah, itu pasti terjadi. Ramalan itu nggak pasti terjadi. Dan yang paling lebih bahayanya, ramalan itu bersifat duniawi dan akan berakhir. Ya, nubuatan juga akan berakhir. Tetapi karena nubuatan itu ada pada Yesus, maka kalau kita hidup dalam Yesus akan selamat. Tapi kalau kita hidup oleh ramalan, ya kita serupa dengan dunia. Maka dari itu, kalau kita menjumpai banyak saat ini yang mengatasnamakan nubuatan Tuhan, hati-hati, itu bukan berasal dari Tuhan. Apalagi yang menyisipkan hal-hal duniawi ya, hati-hati, itu berasal dari iblis ya, dan akan membawa kepada kebinasaan. Maka dari itu, kita harus betul-betul merenungkan firman supaya tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan kita. Ya. Kalau di 1 Korintus 12 dan 14 ada yang menyatakan rupa-rupa karunia termasuk bernubuat, perlu disimak episode 34 kita tuh. Bagaimana merenungkan perjanjian lama dan perjanjian baru alias Alkitab. Ya. Konteks dan situasionalnya pada saat itu adalah Paulus dengan hikmat dari Allah menjelaskan kepada jemaat di Korintus supaya tidak terjadi perpecahan ya. Ada satu yang merasa karunia lebih tinggi dari yang lain. Nah, sekarang kita hidupnya udah oleh karena percaya, bukan melihat ya di zaman sekarang, maka itu sudah tidak berlaku bagi kita. Nah, jika masih mengalami tadi saya bilang itu bukan asal dari Tuhan ya. Sementara itu, yang tadi keempat dulu ya. Nah, sementara itu, kalau ada yang terjadi, apakah itu menjadi bukti itu dari Tuhan? Enggak juga. Dari kepercayaan-kepercayaan lain pun banyak yang meramal dan itu terjadi. Ya. Tetapi itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Gitu. Artinya, kalau orang yang mengaku bernubuat di zaman sekarang ini sama aja dengan meramal. Ya. Very unfortunate, but that is true. Ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Sampaikan firman Allah. Jangan pengertian diri sendiri. Nih, bagi para penyampai firman Tuhan. Tuh. 2 Petrus 1 ayat 21. Nubuat tidak dihasilkan dari kehendak manusia nih. Ingat sekali ya. Nah, maka kalau sudah tahu kita nubuatan itu akan berakhir, hidup. Karena percaya bukan karena melihat. Dan paham bahwa orang yang bernubuat pun akan dilenyahkan tuh di Matius 7. Maka bertobatlah dan bangun persekutuan dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Gitu ya. Dan banyak kita menjumpai pertemuan-pertemuan rohani yang mencanangkan tahun ini tahun apa gitu kan. Sebenarnya itu tidak salah selama itu dijadikan sebagai motivasi agar ada goals tertentu itu yang ingin dicapai, itu tentunya tidak menjadi ambisi dipaksakan dan tentunya mengarahkan jemaat kepada hidup serupa Kristus, bukan yang lain. Sementara kalau kita amati sekarang masih banyak yang motivasinya salah, dasarnya itu salah. Nah, harus direnungkan tuh, apakah masih mau diikutin? Nah, itu artinya masih serupa dengan dunia. Hati-hati, ya. Ingatlah sebagai para pemimpin rohani, 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah dengan ajaran Kristus, bukan ajaran diri sendiri. Akhirnya, akhir kata nih ya, apakah dengan kita hidup sekarang lagi tidak dengan nubuatan-nubuatan, itu artinya kita jadi nggak tahu mau lakukan apa ke depannya? Oh, tidak. Karena tadi saya bilang nubuatan semua sudah digenapi, bukan saya bilang ya, terbukti oleh firman. Nubuatan itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus dan rencana Allah itu adalah Yesus Kristus itu, ya. Bahwa kalau kita yang hidup di dalam Kristus ya, datang, hidup dan berjaga-jaga, itu tidak akan binasa dan itulah sesungguhnya kita dipanggil menjadi pengikut Kristus supaya kita tidak binasa. Dan kalau kita sudah paham itu, maka harus merenungkan firman senantiasa dengan melembutkan hati. Demikian yang sudah kita
renungan pada hari ini dan juga bersamaan dengan ulang tahun dari cici kita, Kesia. Sekarang kita umurnya udah sama ya, Iya, untuk beberapa bulan. bulan ke depan. Berapa bulan? Dan seperti biasa, saya ingin mengakhiri hari ini dengan sebuah doa dari rekan saya, yaitu Mas Nathan ya, Mas Nathan. Monggo Mas. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam surga, pada malam hari ini kami telah belajar bahwa nubuatan itu tidak sama dengan ramalan, dan nubuatan, bahasa roh dan sebagainya itu sudah berakhir. Di mana firman Tuhan sudah berkata tadi, dan juga sekarang kita sudah belajar mengetahui kebenaran. Kiranya kita yang seharusnya dan seperti menuruti segala teladan yang sudah ditinggalkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita terus fokus menggapai teladan itu dan menerapkan teladan yang Yesus tinggalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan akhirnya nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya, kita bisa mempunyai iman yang sempurna dan kudus, dan juga kita bisa kudus dan sempurna seperti Yesus Kristus. Kiranya belas kasihan-Mu saja yang jadi pada hidup kami, tapi tetap kami yang meresponi. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama Anak Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, amin. Terima kasih kepada Bapak Narsum, juga Ibu Narsum tadi ya Bu. Dan juga pada Abraham Worshippers, Mas Widi, dan juga Mas Nathan, Cikesia. Thank you very much sudah menemani saya. Dan sekarang kita akhiri dengan sebuah lagu bersama Abraham Worshippers. Abraham Worshippers. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu. Mengikut Yesus. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba tenang selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Iya, ini.